Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang jika Tuhan yang menolong, tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Saudara, di dalam kehidupan ini, manusia memiliki berbagai pola pikir. Ada orang-orang yang memang memiliki kepribadian yang seringkali merugikan orang lain, seringkali bertindak merugikan orang lain. Hidupnya dipenuhi oleh iri hati, hidupnya dipenuhi oleh kedengkian, dan dipenuhi oleh niat untuk menjatuhkan orang-orang yang kepadanya dia dengki. Dan mungkin saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara pernah mengalami situasi yang demikian, di mana ketika saudara berjuang, ketika saudara mulai berusaha berjuang dengan lurus, dengan jalan yang benar, saudara lakukan yang terbaik, lalu kemudian hidup saudara mulai meniti keberhasilan satu langkah demi satu langkah. Tetapi dalam situasi yang demikian, seringkali bertemu, seringkali bersinggungan dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan dan ingin menjatuhkan, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang dengki kepada saudara, sehingga mereka ingin selalu menjatuhkan kehidupan saudara. Tidak sedikit saudara orang-orang yang mengalami hal yang demikian, karena memang itulah kehidupan di dunia ini. Manusia seringkali susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dunia ini adalah dunia persaingan. Jika ada orang yang berhasil, ada orang-orang yang iri dan ingin supaya dia lebih berhasil dari orang itu, dan akhirnya mengambil cara-cara menjatuhkan orang lain supaya dia bisa naik. Itu yang banyak sekali terjadi dalam kehidupan ini saudara. Nah, di dalam situasi yang demikian, sekali lagi saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam beberapa seri video sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Di dalam video ini juga kita akan terus belajar tentang pertolongan Tuhan. Kita merindukan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kehidupan saudara saat ini yang saudara alami, baik di tengah keluarga saudara, baik dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah pekerjaan saudara, usaha bisnis saudara, saudara mengalami ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kehidupan saudara, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara-saudara membutuhkan Tuhan. Sekali lagi,
Saudara membutuhkan Tuhan untuk menolong kehidupan saudara. Karena kalau Tuhan yang menolong saudara, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa, dan tidak ada siapapun yang bisa mengalahkannya. Kalau Tuhan yang menolong saudara, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kehidupan saudara? Kalau Tuhan yang membuka pintu bagi saudara, siapakah yang dapat menutupnya? Kalau Tuhan menutup pintu bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara, siapakah yang dapat membuka pintu itu? Artinya saudara, kalau Tuhan yang menjadi penolong bagi kita, tidak akan ada orang yang bisa menjatuhkan kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita terus belajar bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari kitab Ibrani pasal yang ke-13, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan digali secara objektif, secara sistematis, supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penolong kita. Di mana di ayat 6 ditegaskan di sana, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Penulis Ibrani ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupannya. Dan ketika dia mengalami Tuhan sebagai penolong dalam kehidupannya, maka dia berkata, aku tidak akan takut. Saudara, ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, sebesar apapun masalah, tantangan, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, saudara, jangan takut. Sebab ada Tuhan yang menolong kita. Karena dikatakan kalau Tuhan yang menolong kita, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita? Di awal video ini saudara, saya sudah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang mungkin berniat jahat. Ada orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Ada orang-orang yang mau menendang kita dari satu posisi dan sebagainya.
Tetapi dengar, firman Allah ini menegaskan bahwa jika Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita, firman-Nya menegaskan jangan takut. Kenapa tidak perlu takut, saudara? Karena apapun tidak akan bisa dilakukan manusia terhadap kita. Sekali lagi, kalau Tuhan membuka pintu bagi kita, siapapun tidak akan bisa menutupnya. Dan kalau Tuhan menutup pintu bagi orang-orang yang ingin mencelakakan kita, siapapun tidak akan bisa membukanya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Apa yang saudara alami saat ini, jangan takut, saudara. Ada Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Jangan takut, Dia menolong kita dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong kita. Juga dikatakan ayat yang ke-8, saudara, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Lihat, saudara, firman-Nya menegaskan bahwa Yesus tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Artinya, saudara, Yesus yang menolong orang-orang di zaman yang lalu, yang membelah Laut Merah, yang menurunkan manna dari surga, yang menyuruh burung puyuh ketika umat-umatnya membutuhkan daging, yang membuat tiang awan, tiang api. Yesus yang sama, yang dahsyat itu, saudara, sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia yang membangkitkan orang yang lumpuh, mencelikan mata yang buta, membuka telinga yang tuli, saudara. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan hari ini pun Dia akan menyatakan kuasa-Nya yang sama bagi saya dan bagi setiap saudara. Dia tetap sama, jangan takut. Kalau Dia yang menjadi penolong dalam hidup saudara, jangan pernah takut, karena Dia tetap sama bagi setiap kita. Bahkan juga dikatakan di ayat yang ke-5, saudara, Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, karena Dia penolong kita, dan Dia yang menolong kita tidak pernah meninggalkan kita, dan tidak pernah membiarkan kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan yang kita hadapi saat ini seorang diri. Dia tetap sama, saudara. Dia tetap ada. Dia tetap siap sedia untuk kita. Siapakah di dalam kehidupan saudara yang berani menjamin bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan saudara, yang berani menjamin bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara? Tidak ada satupun, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk siap sedia 24 jam dalam kehidupan saudara. Yang tetap hadir, yang tetap ada bagi saudara dalam segala kondisi kehidupan saudara. Tidak akan ada, saudara, siapapun dia, orang terdekat saudara sekalipun, anak, orang tua saudara, sahabat, siapapun tidak akan sanggup bersedia dan siap sedia bagi saudara 24 jam. Yang banyak terjadi adalah saat kita susah, semua orang menjauh dari kita. Saat orang senang, semua orang pura-pura cari muka, saudara. Saat kita diberkati, semua orang-orang punya pura-pura cari muka supaya kita bisa memberkati kehidupan mereka. Itu yang banyak terjadi, saudara. Tidak ada orang yang mampu 24 jam dan selalu siap sedia bagi kita. Dan tidak akan ada orang yang sanggup untuk melakukan itu. Tetapi di sini firman Allah menegaskan, jika Dia yang menjadi penolong kita, maka Ia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak biarkan saudara dalam beban persoalan, pergumulan dalam langkah kehidupan saudara yang terseok-seok saat ini. Dia tidak membiarkan saudara, dan Dia tidak meninggalkan saudara. Dia hadir bagi saudara. Dia siap sedia bagi saudara. Dia tetap ada bagi saudara. Ketahuilah itu, saudara, bahwa jika Tuhan yang menjadi penolong bagi saudara, Dia tetap hadir dan tetap siap sedia bagi saudara dalam segala kondisi kehidupan saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang merasa saudara ditinggalkan. Saudara merasa bahwa saudara berjuang sendiri,
Bahkan mungkin ada saudara yang hampir-hampir putus asa. Ada orang-orang yang meminta sokongan doa di dalam komentar video sebelumnya, saudara, di mana ada begitu banyak yang mengatakan, saya bingung, saya tidak mengerti lagi, saya putus asa, dan sebagainya oleh karena kondisi yang sedang dia alami. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, jangan lemah saudara, jangan undur, jangan putus asa. Ketahuilah bahwa ada Tuhan yang menjadi penolong bagi saudara, dan Dia Allah yang siap sedia setiap saat dan kapanpun. Dia siap sedia dan Dia hadir untuk kehidupan saudara. Dia ada untuk saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apakah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara? Mungkin ada yang berkata, ya pendeta, saya orang Kristen. Dengar, predikat saudara sebagai orang Kristen tidak menjamin bahwa Yesus sudah menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Mungkin ada yang berkata, saya melayani di gereja, tentu saja Tuhan akan menolong saya. Dengar, predikat sebagai seorang pelayan tidak menjadi jaminan bahwa Yesus menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Setelah kita melihat bahwa jika Tuhan yang menjadi penolong bagi kita, kita tidak perlu takut. Karena Dia tetap ada bersama dengan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya yang akan kita renungkan bersama adalah, bagaimana sehingga kita mengalami Tuhan yang menjadi penolong bagi kita? Bagaimana sehingga pertolongan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita? Kita akan lihat, saudara, ada beberapa hal yang menjadi alasan sehingga penulis Ibrani ini berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Alasan yang pertama, kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saudara, di mana di sana dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, saudara, maka nasihat yang diberikan oleh penulis Ibrani ini adalah supaya kita mengasihi orang lain, orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita, supaya kita memperhatikan orang lain, supaya kita memelihara kasih persaudaraan. Jadi saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, terlebih dahulu kita juga harus memperhatikan orang lain, menolong orang lain. Karena sebenarnya Allah terlebih dahulu telah menolong kita. Dia telah rela berkorban bagi kita. Dia telah merelakan segalanya bagi kita. Dia telah mengorbankan segalanya untuk mengasihi kita. Dan di dalam perjalanan hidup kita, untuk kita terus mengalami pertolongan Tuhan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar menolong orang lain. Kita harus belajar mengasihi orang lain. Kita harus belajar memperhatikan orang lain. Kalau itu yang kita lakukan, saudara, ketahuilah Tuhan akan melakukan bagiannya untuk setiap kita. Saya mengalami banyak hal. Tuhan menolong saya, saudara, ketika saya belajar menolong orang lain. Satu saat saya mengalami masalah yang begitu rumit, begitu berat. Masalah ini sulit untuk dijelaskan, saudara, karena begitu rumitnya. Saya sudah mencoba untuk menjelaskannya, menceritakannya kepada orang-orang yang mungkin bisa berbuat sesuatu, malah kepada orang-orang yang berpotensi untuk berbuat sesuatu dalam hal itu. Tetapi ternyata tidak kunjung ada jalan keluar.
Dan orang-orang yang tadinya saya pikir mereka punya potensi untuk berbuat sesuatu di sana malah cuek dan tidak mau peduli. Kenapa saudara? Karena memang manusia mau cari aman. Dalam situasi yang demikian, saya dan istri saya merasa begitu beban berat menindih. Satu kali tiba-tiba pada saat yang sama datang seorang nenek ke tempat saya, saudara. Dan kemudian saat sebenarnya air mata masih ada di mata kami ketika setiap hari kami berdoa untuk jalan keluar terhadap masalah tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi? Datanglah nenek ini dan kemudian menceritakan masalahnya, menceritakan persoalannya. Dan atas masalah dan persoalannya itu yang paling inti adalah dia menghadapi masalah ekonomi yang sangat rumit, yang sangat pelik. Bahkan untuk makan pun sulit. Padahal dia mengasuh cucunya karena orang tua atau anaknya, orang tua dari cucunya ini berpisah lalu kemudian meninggalkan cucunya ini. Ada 4 orang cucunya ini, saudara, yang ditinggalkan bersama dia. Dan nenek ini sudah ada sekitar 70-an bahkan lebih 70-an tahun. Apa yang bisa dia lakukan sedangkan cucu-cucunya itu masih kecil? Kemudian dia datang dan menceritakan kepada saya apa yang dia alami, kekurangan yang dia alami. Ketika saya dengar itu, saudara, di tengah-tengah saya mengalami kesulitan yang sangat sulit juga secara ekonomi. Akhirnya saya berkata kepada istri saya, ambil uang yang ada tersisa di sana, lalu serahkan kepada nenek itu. Lalu istri saya mengambil 1 lembar tersisa di sana, lalu kemudian menyerahkannya kepada nenek itu supaya bisa digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Dan berikutnya saya berkata kepada nenek ini, Nek, saya ambil salah satu dari cucu nenek, saya yang memelihara dia, saya yang menyekolahkan dia, saya yang akan menjadi orang tua angkat bagi dia. Lalu kemudian saya ambil salah satu dari cucunya ini yang sampai hari ini masih bersama saya menjadi orang tua angkatnya. Lalu kemudian saya menyekolahkan dia bersama dengan tim saya. Saudara, ketika itu terjadi, ketika saya mulai belajar memperhatikan, sekalipun saya sendiri sulit, sekalipun beban dan persoalan saya sendiri berat, tetapi saya mulai untuk belajar memperhatikan apa yang terjadi, saudara. Akhirnya Allah menyelesaikan masalah yang saya alami begitu sempurna, dengan cara yang tidak pernah terpikirkan, dengan cara yang ajaib. Allahku luar biasa, Allahku ajaib. Pengalaman yang lain, saudara, satu kali saya pergi ke rumah masyarakat. Biasanya saya kunjung ke rumah masyarakat, saya datang ke rumah masyarakat door to door untuk memberitakan Injil. Itu saya lakukan pada saat-saat saya merintis. Saya datangi hampir semua rumah masyarakat di desa ini, saudara. Satu kali saya memasuki rumah masyarakat, lalu saya bertemu dengan seorang ibu di sana. Lalu saya mulai memperkenalkan diri bahwa saya adalah hamba Tuhan. Lalu saya menceritakan berita keselamatan, memberitakan berita Injil kepada dia. Lalu kemudian ketika saya beritakan berita keselamatan, nenek ini mulai menangis, bibi ini mulai menangis. Dia menangis dan menceritakan bahwa baru saja dia keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit. Dan dia menceritakan bahwa saat dia keluar dari rumah sakit, dia tidak bisa membayar uang di rumah sakit, saudara. Dia tidak bisa membayar ketika mereka berada di rumah sakit, sehingga dia pulang dengan berhutang kepada rumah sakit. Lalu saya bertanya, Bi, berapa banyak utang bibi itu? Sekitar 15-20 tahun yang lalu, saudara. Saya bertanya, berapa banyak utang bibi di rumah sakit? Lalu kemudian dia sebutkan satu angka, saudara. Dan angka itu persis seperti uang yang ada di dompet saya. Wow, itu satu keadaan yang sangat sulit. Saya sering mendengar kesaksian-kesaksian yang seperti itu dari hamba-hamba Tuhan, saudara.
Saya pernah mendengar satu kali seorang hamba Tuhan, orang tua rohani saya. Dia mengalami waktu itu, dia ada di Pulau Jawa, dan kemudian dia mendengar berita bahwa orang tuanya meninggal di Sumatera. Dan dia hendak pulang, waktu dia hendak pulang, dia cari-cari uang untuk menjadi ongkosnya. Dan akhirnya dia dapatkan uang yang dia tabungkan itu, saudara, itu tidak full perjalanan bisa dicukupi. Artinya hanya separuh perjalanan itu akan cukup. Tapi dia berpikir dia akan berangkat juga supaya di separuh perjalanan itu sampai di sana nanti dia berpikir lagi bagaimana supaya dia bisa pulang dan dia bisa lihat orang tuanya yang sebelum orang tuanya dikuburkan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia membawa itu, dia mau berangkat, dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu kemudian, singkat cerita, hamba Tuhan ini bertanya kepada dia, "Kamu mau kemana?" Dia berkata, "Saya mau pulang ke Sumatera, saya mau karena orang tua saya meninggal." Lalu kemudian, singkat cerita, hamba Tuhan ini sempat juga bercerita bahwa hamba Tuhan ini sedang membangun, dan dalam pembangunan itu dia membutuhkan uang, sejumlah besar uang. Dan ketika dia menyebutkan jumlah uang itu, betapa kagetnya hamba Tuhan yang orang tuanya meninggal ini tadi, bahwa jumlah uang untuk pembangunan itu, sisa pembangunan itu, persis seperti tabungan ini tadi yang akan digunakan untuk ongkos pulang. Dan pada waktu itu hamba Tuhan ini seperti mendapatkan dorongan daripada Tuhan supaya dia memberikan uang itu. Betapa beratnya pasti kondisi itu, saudara. Orang tua meninggal di kampung, lalu kemudian ada tabungan untuk setengah perjalanan. Setelah setengah perjalanan gak tahu lagi nanti bagaimana. Tapi yang tabungan setengah perjalanan tadi pun akhirnya ada orang yang mengatakan bahwa dia butuh untuk pembangunan dan jumlah yang disebutkan persis seperti tabungan itu. Tapi singkat cerita, hamba Tuhan ini menyerah dengan Tuhan dan kemudian dia serahkan uang itu kepada hamba Tuhan ini untuk dipergunakan untuk pembangunan. Kemudian dia berangkatlah dengan kebingungan. Dia menunggu di sana apa yang akan terjadi. Lalu kemudian datanglah seorang yang lain. Lalu dia bertanya, "Kamu mau kemana?" Lalu dia berkata, "Saya mau pulang ke kampung." "Kenapa?" "Karena orang tua saya meninggal." Lalu kemudian singkat cerita, orang ini langsung mengambil uang lalu menyerahkannya kepada hamba Tuhan ini sebagai tanda ikut berduka cita. Lalu dahsyatnya dan luar biasanya, saudara, bahwa uang yang diserahkan itu ketika dihitung untuk ongkosnya pulang, naik pesawat, naik mobil dan seterusnya, masih sisa. Artinya lebih dari cukup. Tadinya hanya separuh jalan, tetapi ketika dia berani mengorbankan itu kepada Tuhan, malah akhirnya Tuhan memberikan lebih daripada cukup. Dahsyat Tuhan. Ketika pernah mendengar kesaksian ini, saat saya berada di rumah bibi tadi, saudara, ketika dia berkata bahwa utangnya di rumah sakit adalah sekian, dan jumlah uang yang dia sebutkan itu persis seperti uang yang ada di dompet saya. Akhirnya dengan sangat sulit tentunya saya mengambil dompet itu lalu saya serahkan kepada bibi ini. Tahukah saudara bahwa uang itu adalah uang sisa yang saya gunakan untuk kebutuhan saya. Saya merintis, dan gereja yang saya layani hari ini, tempat saya melayani, saudara, yang saya rintis dari awal, adalah gereja yang tidak memberi gaji kepada hamba Tuhan. Sistem kami adalah, pergilah kalau kamu siap merintis, lalu kemudian hiduplah dalam iman, dengan iman kepada Tuhan. Hiduplah di sana, berkembanglah di sana, alami mujizat Tuhan. Tidak ada gaji, tidak ada jaminan, saudara. Jadi waktu itu saya ambil uang itu, saya berikan kepada bibi itu dengan pikiran apa yang akan saya makan nantinya. Tapi tahukah saudara bahwa di video-video sebelumnya saya pernah menceritakan bahwa pada akhirnya ada satu keluarga yang pagi malam memberikan nasi dan lauknya tanpa saya pernah berbicara apa-apa. Tapi mereka punya beban untuk pekerjaan Tuhan. Setiap hari diserahkan, saudara, yang cukup untuk 3 kali makan, sehingga saya tidak perlu memasak lagi.
Sudah tercukupi semuanya, baik lauknya, baik nasinya, semuanya sudah tercukupi tanpa perlu saya masak lagi. Dan itu terjadi berapa lama, saudara? Itu terjadi selama kurang lebih 4 tahun. Sekali lagi, saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan? Belajar memperhatikan orang lain. Belajar, saudara, maka saudara akan menyaksikan betapa dahsyat Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Yang sering kali membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan karena kita sendiri tidak menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain. Bagaimana Tuhan menolong kita? Jadi yang pertama di sini, ketika penulis Ibrani ini menegaskan di ayat 6 bahwa Tuhanlah pertolongannya, nasihat yang dia berikan supaya mengalami pertolongan Tuhan tersebut adalah belajar mengasihi orang lain, belajar menolong orang lain. Jika itu yang kita lakukan, maka Tuhan pun akan mengasihi dan akan menolong setiap kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, saudara? Ayat yang keempat di sana dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Yang kedua ditegaskan di sini, saudara, adalah tentang keluarga, menghormati keluarga, mengasihi pasangan, menjaga hubungan. Itu yang ditegaskan yang kedua ini, saudara. Untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, kita harus menjaga keharmonisan keluarga kita. Kita harus menjaga kasih kita terhadap suami atau terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua. Kita harus menjaga keluarga kita hidup dalam kasih Kristus, hidup saling mengasihi, hidup dalam keharmonisan, saudara. Ketika kita mengalami di tengah keluarga kita, kita hidup dalam kasih, maka dikatakan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Saudara, saya mengalami dan saya melihat dalam kehidupan saya pribadi, keluarga saya pribadi, juga dalam kehidupan jemaat di tengah keluarga jemaat, saya melihat bahwa orang-orang yang menjaga hidupnya dan keluarganya takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang begitu damai dan tentram, saya melihat berkat Tuhan dicurahkan dahsyat di sana, saudara. Tetapi orang-orang yang tidak menjaga keharmonisan di tengah keluarga seringkali menjadi masalah di sana. Maka saya juga menemukan bahwa hidup mereka begitu sulit secara ekonomi, hari-hari mereka sulit, hari-hari mereka tidak mengalami damai dan ketentraman. Saya tidak melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya, pertolongannya dalam kehidupan mereka. Dan saya juga mengalami itu di tengah keluarga saya, saudara. Bagi saya, keluarga itu adalah sorga di dunia ini. Keluarga itu adalah tempat paling aman, tempat paling tentram. Itu sebabnya bagi saya tinggal di rumah bersama keluarga itu merupakan kesempatan terbaik. Itu merupakan waktu paling berkualitas, saudara. Menikmati keharmonisan di tengah keluarga. Tapi ada berapa banyak orang-orang yang lebih suka hidup di luar sana. Lebih suka di luar sana daripada bersama keluarga mereka. Kalau orang-orang tidak bisa menikmati dan menjaga keharmonisan keluarga, saudara, orang itu tidak akan mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa belajarlah untuk menjaga keharmonisan keluarga saudara. Belajarlah saling mengasihi dengan kasih yang kuat antara suami dan istri. Kalau ada pasangan-pasangan yang bertanya kepada saya, berapa lama bulan madu? Maka saya berkata, bulan madu itu seharusnya seumur hidup. Apakah itu bukan hanya bahasa kiasan saja? Bukan, saudara. Kalau saudara memupuk kasih yang dalam, yang kuat antara suami istri, maka saudara akan mengalami bahwa setiap hari serasa bulan madu, saudara. Setiap hari begitu harmonis.
Sama seperti pengantin awal, begitulah kita mengalami seterusnya jika kita belajar untuk menjaga keharmonisan itu, keintiman itu, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah itu tidak dijaga, itu tidak dipupuk sehingga kandas. Kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, belajar menjaga keharmonisan keluarga. Biarlah di tengah keluarga orang tua dan anak, suami, istri, sanak saudara, semuanya hidup dalam ketentraman. Nikmati keluarga ilahi, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka saudara akan mengalami dan melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, yang menjadi alasan sehingga penulis Ibrani ini menegaskan bahwa Tuhan yang menjadi penolong bagi dia. Ayat yang kelima, jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, hal ketiga yang ditegaskan di sini adalah bahwa jangan menjadi hamba uang, tetapi hidup berdasarkan berkat Tuhan, hidup mencukupkan diri berdasarkan berkat Tuhan. Saudara, kalau kita hidup berdasarkan berkat Tuhan tidak terbatas. Tapi kenapa banyak orang menjadi hamba uang? Akhirnya korupsi karena apa, saudara? Karena jadi hamba uang. Melakukan bisnis-bisnis ilegal, kenapa? Karena menjadi hamba uang. Tetapi saat ini firman Allah berkata, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dengan apa yang Tuhan berikan, dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Jika hari ini kita hidup berdasarkan berkat Tuhan dan kita tidak menjadi hamba uang, maka itu artinya bahwa kita bisa dipercaya dalam berkat, dalam perkara kecil yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Dan kalau kita bisa dipercaya, Dia akan percayakan yang lebih besar. Pertolongannya akan lebih besar, pertolongannya akan lebih dahsyat dinyatakan di dalam kehidupan kita ketika kita bisa dipercaya atas berkat-berkat yang Dia berikan kepada setiap kita, saudara. Jadi saat ini, saudara, mari kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dengan berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Jangan sampai karena mengejar uang, persekutuan saudara dengan Tuhan itu rusak. Itu namanya saudara hamba uang. Jangan sampai ibadah saudara pun saudara tinggalkan demi mengejar uang. Saudara, sebagai hamba Tuhan, hal yang paling menyedihkan bagi kami adalah ketika kami mendoakan jemaat-jemaat berhasil, ekonomi mereka lebih baik, hidup mereka lebih baik, tetapi tidak sedikit saya pribadi sebagai hamba Tuhan, tidak sedikit menemukan bahwa ketika jemaat-jemaat Tuhan mengalami berkat Tuhan, malah akhirnya mereka tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Mereka malah makin tidak jelas ibadahnya, terlalu sibuk untuk mencari uang. Ya, hak masing-masing, saudara. Kami pun sebagai hamba Tuhan paling kami berdoa. Tetapi atas semuanya itu ada akibat yang akan diterima. Atas semuanya itu ada akibat yang akan saudara hadapi. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita belajar bisa dipercaya. Mari kita belajar hidup berdasarkan berkat Tuhan. Dan kita tetap bersyukur, kita hidup dalam ibadah, kita hidup dekat dengan Tuhan ketika kita diberkati. Jangan sampai demi mengejar uang, kita menjadi hamba uang dan akhirnya jauh dari Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana penulis Ibrani ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dengar saudara, Tuhanlah penolong bagi kita. Jika Dia yang menjadi penolong bagi saudara, jangan takut apapun dan bagaimanapun. Apapun yang saudara alami, jangan pernah takut. Jangan takut.
jika Tuhan yang menjadi penolong saudara. Kenapa saudara? Karena ayat yang ke-8 dikatakan dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kalau dulu dia lakukan mujizat, hari ini pun dia melakukan mujizat bagi saudara, dan ke depan pun dia akan melakukan mujizat bagi saudara. Dan bahkan ayat yang ke-5 bagian terakhir dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia bersedia, dia siap sedia 24 jam untuk kita saudara. Betapa dahsyatnya jika Tuhan yang menjadi penolong bagi kita. Itu sebabnya milikilah Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Mari kita belajar. Ayat 1 sampai ayat 3 tadi dikatakan kita belajar mengasihi orang lain, kita belajar menolong orang lain. Alamilah. Saya sudah mengalami saudara. Saya sering kali mengalami ketika aku menolong orang lain, maka aku melihat pertolongan Tuhan nyata. Dan kemudian ayat yang kedua, kita belajar menjaga keharmonisan keluarga kita. Kita hidup di tengah-tengah keluarga yang ilahi yang kita pupuk, keluarga yang tentram dan damai. Dan kemudian yang terakhir, jangan menjadi hamba uang, tapi cukupkan diri dengan apa yang ada. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas firman yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah belajar tentang pertolongan Tuhan bagi kami, bahwa jika kami memiliki Engkau sebagai penolong dalam hidup kami tidak perlu takut ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dan Engkau Allah yang siap sedia bagi kami 24 jam. Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami. Dan saat ini Bapa yang baik, kami tahu nasihat firman-Mu bagi kami, bahwa kami harus belajar memperhatikan, menolong orang lain, mengasihi orang lain, supaya kami juga ditolong dan dikasihi oleh Tuhan. Kami harus belajar untuk menjaga keharmonisan di tengah keluarga, dan kami harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami akan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami akan meraih janji-janji firman Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ini, ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga mereka mengalami janji firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang kami renungkan di malam hari ini. Sebelum kami akan beristirahat, hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini dalam pergumulan mereka, dalam profesi mereka, dalam segala sesuatu yang mereka rindukan di malam hari ini. Hamba akan menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Teruslah Engkau hadir di tengah-tengah doa kami. Kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara.
Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa,
setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis.
keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil,
Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka
untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam
menolong dan membantu Presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.